Shalom, selamat pagi pemirsa SBO TV. Puji Tuhan, kembali pagi hari ini saya Walden dengan sangat bersuka cita dapat menjumpai Anda di program Bincang Santai Solusi Rohani. Apa kabar Anda semuanya? Saya berdoa kita tetap ada di dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Hari ini saya akan menghadirkan satu topik perbincangan masih bersama narasumber Bapak Pendeta James Ong, Gembala GBI Mamat Rajani Surabaya, dan topik yang akan kami perbincangkan adalah bagaimana menjadi pribadi yang kuat di masa sukar. Oke, shalom, selamat pagi. Pagi, Walden. Pak Pendeta, apa kabar? Selalu luar biasa. Pak, kalau dievaluasi udah setahun lebih ya pandemi ini ya. Bagaimana? Setahun lebih berapa hari aja? Iya, setahun lebih karena kita terakhir dulu ibadah onsite itu 15 Maret. 15 Maret kan? 15 Maret. Dan ini beberapa hari sudah lewat. Setahun lebih sedikit. Ya. Dinamikanya luar biasa. Bisa cerita apa yang Anda rasakan setahun ini sebagai seorang gembala sidang? Ya, yang saya alami gini. Yang saya lihat dari pengamatan saya melalui jemaat-jemaat yang ada. Iya. Ada yang menjalani 1 tahun ini dengan, walaupun dengan babak belur, ya katakan babak belur, tapi mereka tetap eksis. Survive. Ada yang babak belur, hancur. Ya. Lalu saya pelajari, kenapa bisa begitu? Sama-sama babak belur. Ya, sama-sama ngalami. Sama-sama mengalami dampaknya COVID-19. Tapi kok ada yang tetap kuat dan akhirnya alami pemulihan. Tapi ada yang lesu, tertunduk, jatuh. Nah, lalu saya ngambil kesimpulan bahwa memang selalu ada 2 reaksi. Reaksi yang A dan yang B. Makanya saya tertarik membahas topik ini supaya semua, kan kita belum selesai dari masa pandemi ini. Betul. Jadi kita harus masih terus berjuang. Masih berjalan entah kapan selesainya. Ya. Tapi yang penting melalui program ini banyak pemirsa yang alami respon yang benar, kekuatan di dalam masa-masa sulit ini. Ya. Karena situasinya masih akan lanjut. Bahkan varian-varian baru itu mulai diberitakan entah apa lagi. Nah, bagaimana kita menjadi pribadi yang kuat? Saya pikir ini kebutuhan kita sebagai umat Tuhan termasuk ya Pak ya. Karena gini, kalau kita nggak kuat, ya sudah, habis, gitu aja. Tapi kalau kita nih menjadi anak Tuhan, harusnya memiliki kekuatan itu. Kalau nggak memiliki kekuatan itu, apa yang salah gitu harusnya. Iya kan, jadi makanya kita bahas pagi ini. Ya, menurut Pak James, kira-kira faktor yang membuat banyak orang yang menyerah, give up, atau tadi jatuh dan hancur, yang kedua kan ada kelompok itu, kira-kira apa yang membuat itu terjadi? Yang saya amati begini, ketika dulu masih masa normal, saya selalu memberikan pengajaran kepada jemaat untuk di masa-masa susah, masa-masa normal, di masa-masa semua lancar, jangan pernah lupa terus memperkuat iman kita, memperkuat kekuatan spiritual kita ini, gitu kan. Nah, tapi kan memang ketika kita memberikan pengajaran seperti itu, ada 2 respon juga. Ada yang menanggapi, ada yang sibuk sendiri dengan angin lalu, sibuk sendiri dengan pekerjaannya, yang lagi bagus-bagusnya, yang lagi lancar, yang lagi macam-macam. Jadi mereka nggak fokus untuk memperkuat kehidupan spiritual mereka. Nah, akibatnya begini, kita nggak tahu masa sulit itu kapan datang, tiba-tiba, seperti itu. Nah, ini sekarang seluruh dunia merasakan dampaknya semua, ya ini. Dan orang-orang yang sudah memperkuat diri dengan kekuatan rohani, dengan kekuatan spiritual, dia akan bertahan. Tapi orang-orang yang tadinya cuma sibuk-sibuk dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan berkat-berkat Tuhan, dengan segala macam, asik dengan itunya aja, ya saat ini mereka harus melihat bahwa betapa lemah mereka menghadapi situasi jatuh korban akhirnya.
Oke, baik. Ya, Pak James, ini akan menjadi satu bahasan yang menjawab kebutuhan. Karena mungkin ada orang yang sedang berada di puncak-puncaknya, mau menyerah sebentar lagi, atau ada orang yang sedang dalam keterpurukan yang amat sangat dalam. Dan saya berharap perbincangan pagi hari ini itu menjadi satu titik balik di mana kita menjadi kuat sekali lagi di dalam menghadapi tantangan yang sedang terjadi. Ya. Oke. Ya, Pak James, untuk kita bisa menjadi pribadi yang kuat di masa sukar seperti ini, apa saja yang harus kita lakukan? Ini saya ingat satu ayat di dalam kitab Yakobus 1 ayat 12 berkata bahwa ayat itu berkata begini, berbahagialah orang yang tahan dalam pencobaan, apabila ia sudah tahan uji, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Oke. Ya. Itu dia poin pertama ya. Tapi kita break dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya pembahasannya. Jangan kemana-mana, pemirsa, saya akan melanjutkan bahasan ini di segmen kedua berikut ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Iya, masih bersama saya Walden dan Pastor James Ong. Kita di Bincang Santai Solusi Rohani dan topik hari ini adalah bagaimana menjadi pribadi yang kuat di masa sukar. Pak James, tadi ada satu kutipan ayat yang sempat diutarakan tetapi belum tuntas ini pembahasannya, dan itu menjadi poin pertama bagaimana kita bisa menjadi kuat. Itu sebuah nasihat. Iya. Sebuah statement. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, apabila ia sudah tahan uji, maka ia akan menerima mahkota kehidupan. Iya. Nah, Walden di masa 1 tahun ini masa yang penuh dengan pencobaan. Ya, seperti kalau saya ibaratkan itu bangsa Israel waktu ada di padang gurun selama 40 tahun, itu mereka penuh dengan pencobaan. Kenapa? Mereka lapar, kepingin makan enak, cuman ada mana. Iya. Mereka haus, mau minum, air nggak ada, kehausan kering. Ini kan pencobaan-pencobaan, ya. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan. Nah, orang yang bertahan itu kan berarti orang yang kuat. Iya. Kalau dia nggak kuat kan nggak bisa bertahan. Nggak bisa bertahan. Pasti dia jatuh, hancur, ya. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan. Karena apa? Balasannya apa? Dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, sekarang saya mau bahas begini sebentar. Bertahan itu dalam pencobaan atau kuat dalam masa sulit ini, itu bicara soal apa? Ya, semua orang di dunia, termasuk kita, termasuk saya juga, itu kalau sifat manusia, dasar manusianya ini, sifat dasar manusia itu kan ada apa yang tidak enak, kita ngomel, kita mengeluh, kita bersungut-sungut, ya kan? Apalagi di masa 1 tahun ini banyak hal yang timpang terjadi, banyak hal yang kacau terjadi. Wah, semua orang bersungut-sungut. Apalagi kalau bersungut-sungutnya sama Tuhan. Iya. Ya toh. Nah, kita lihat sekali lagi gini, orang yang bertahan itu buktinya apa? Iya. Bukti dari orang yang bertahan dalam masa sulit pencobaan ini.
dia bebas dari persungutan. Oke. Jadi orang yang kuat itu cirinya adalah tidak bersungut. Ya, orang yang kuat itu kan dia tahan, maksudnya dia bahkan ada banyak kesulitan, dia berjalan di atas kesulitan itu. Bukan kesulitan yang menimpa dia. Ini kan sesuatu yang penting yang kita harus cermati. Ya. Jadi orang yang bertahan dalam masa pencobaan, dalam masa ujian seperti ini, masa-masa yang sulit seperti ini, dia ini buktinya itu yang paling mudah saja dia nggak bersungut-sungut. Walaupun bersungut-sungut itu pasti ada alasannya. Kalau semua baik, semua orang nggak akan bersungut. Betul. Semua orang bisa bergembira, sukacita. Tapi kan justru kita menghadapi masa yang kita belum tahu kapan selesai, masih penuh dengan tanda tanya. Ya. Nah, kita harus menjadi pribadi yang kuat, tahan. Itu buktinya nggak ada persungutan. Oke, Pak Jam, sungut-sungut itu apakah sama dengan ngomel gitu maksudnya? Ya, kalau ngomel itu kan bahasa Jawa gitu ya. Iya, bahasa sehari-hari kita. Sehari-hari. Bersungut-sungut kan bahasa Indonesia yang lebih halus gitu Ya, kan. dan mungkin realitanya adalah ketika kenyataan itu berbeda dengan harapan, kita ngomel. Nah, itu namanya bersungut-sungut, artinya kita menjadi pribadi yang lemah di sini. Banyak orang bilang begini kan. Orang bersungut-sungut, orang ngomel itu sesuatu yang wajar. Nggak dosa. Iya. Nggak Itu dosa. betul. Dosa tuh kalau kamu ngambil istri orang tuh dosa. Wong ngomel aja lo. Korupsi ya dosa. Tapi kalau ngomel tuh ya semua manusia ngomel, wajar. Tapi kalau saya baca di Alkitab, Tuhan itu menanggapi bangsa Israel yang suka bersungut-sungut, yang suka ngomel. Dia bilang gini, bangsa ini sudah menista aku. Karena ngomel. Dan bangsa ini sudah tidak percaya kepadaku. Jadi artinya gini, makanya Tuhan akan hukum dengan sampar, dengan apa, dengan macam-macam. Saya mikir gini, ternyata ini dosa yang menyakitkan hati Tuhan. Ngomel, bersungut-sungut itu. Karena secara tidak sadar waktu kita ngomel itu istilahnya kita marah sama Tuhan ya. Kita ngomong enggak sama Tuhan misalkan ya. Iya. Tapi itu di hadapan Tuhan itu ditujukan kepada Tuhan karena Tuhan yang memiliki kehidupan ini toh. Oke. Gitu kan? Jadi yang menentukan semua sebetulnya ini di dunia ini kan semua kendalinya Tuhan. Jadi kalau kita nggak puas dengan hidup ini, kita nggak puas sama Tuhan. Iya. Itu menista kata Tuhan. Itu seperti kita komplain terus, nggak puas. Secara tidak sadar kita mengatakan firman-Nya ngomong begini, kenyataannya begini, dan itu berulang-ulang terus kita katakan. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel tuh tidak melakukan dosa yang apalah, yang mereka bersungut-sungut. Cuma bersungut-sungut. Tapi mereka punya dapat kerugian banyak. Oke, Pak James. Tambah lama. Iya. Yang saya mau tanya, masa yang sulit ini akan menjadi lebih lama. Kau jawab, bangsa Israel harusnya 40 hari sampai di tanah perjanjian. Jadi 40 tahun. Muter aja. Muter terus. Oke, iya. Jadi ngomel itu adalah sesuatu yang Tuhan tidak suka. Dan itu membuat Tuhan bisa murka dengan kita. Betul ya? Oke, baik Pak. Kita lanjut di segmen berikut. Dan ini sangat menarik karena ternyata ciri orang yang kuat dalam masa sukar adalah dapat menahan diri dan dapat menahan perkataan mulutnya. Tidak ngomel. Oke pemirsa, nantikan kami di segmen berikut. Kami kembali sesaat lagi. Aduh, nggak bisa nge-mall. Lagi pengen shopping nih. Pengen ini, pengen itu. Gimana mau belinya, Cin? Bingung. Di rumah. Belanja yuk di Cuit-Cuit, tinggal order. Call center 031 3333 3030.
Iya, pemirsa, bagaimana Anda merespon segala hal di sekitar hidup Anda yang terjadi tidak sesuai harapan Anda? Apakah bersungut-sungut, ngomel terus, dan sebagainya? Itu menandakan kita menjadi pribadi yang tidak kuat di masa sukar. Dan ternyata itu mendatangkan satu hal yang buruk dalam hidup kita, karena itu kita secara tidak langsung, tidak puasnya itu kepada Tuhan, Sang Pengatur hidup kita. Betul ya Pak James ya? Ya. Iya, tapi begini Pak James. Kita bersungut-sungut, kita ngomel, kenapa kemudian ada beberapa orang berkata ini satu hal yang wajar? Karena memang situasinya kan di masa pandemi ini semua tidak karu-karuan, Pak. Tadi kan saya bilang, orang bersungut itu pasti ada alasannya. Nah, itu kan. Pasti ada alasannya. Tapi justru meskipun ada alasannya, firman Tuhan berkata, jangan bersungut. Lalu harus gimana? Bersyukur. Oh, oke. Jadi jangan bersungut. Hampir sama depannya, bersyukur gitu kan. Bersyukur. Ya, hampir sama kan. Hampir sama. Tapi artinya beda banget. Ya. Tapi bagaimana mungkin Pak James saat situasinya seperti ini kita dapat bersyukur gitu kan rasanya? Karena gini loh, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, jangan jadi orang Kristen cuman asal Kristen asal gitu aja. Tapi harus mengenal Tuhan dengan benar. Karena kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita tahu gini, hatinya Tuhan tuh tidak ada kebohongan. Di hatinya Tuhan tuh tidak ada yang licik sedikit. Tidak ada dusta sama sekali. Tidak ada dusta. Jadi kita tidak perlu curiga sama Tuhan. Kenapa kita selalu bersungut? Karena kita curiga. Tidak percaya. Jangan-jangan Tuhan sudah tidak menyayangi, mengasihi aku. Jangan-jangan Tuhan tidak menepati janjinya. Buktinya apa kayak gini? Jangan-jangan Tuhan lupa gitu. Nah, itu kan kita curiga sama Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kalau kita mengenal orang tua kita, itu aja gampang. Kita mengenal orang tua kita karena kita sudah menjadi anaknya bertahun-tahun, berpuluh-puluh Udah tahu tahun. karakternya. Marahnya dia seperti apapun, kita tetap tahu bahwa dia punya maksud yang baik. Ya toh? Dia cinta sama kita. Mencintai kita. Sama dengan Tuhan. Tidak ada yang jahat dari hatinya Tuhan. Jadi daripada bersungut, bersyukur. Iya, jadi gini maksudnya. Kalau kita penuh dengan persungutan, selalu bersungut, itu membuat iman kita, rohani kita semakin runtuh, tidak terbangun. Dan energi yang negatif ini juga nyebar kemana-mana ya. Nah, itu dampaknya ke kesehatan, dampaknya ke fisik juga. Gitu. Iya, Saya kemarin itu dikasih satu video di WA. Di mana luar negeri mana saya nanti cari di handphone saya. Orang itu kalau mau masuk ke satu gedung itu, hotel atau gedung saya lupa, passwordnya cuma ketawa. Nggak pakai apa sidik jari atau nomor. Hanya ketawa gitu. Ketawa gini pintunya buka sendiri. Oh gitu. Kalau nggak ketawa nggak buka? Kalau nggak ketawa nggak buka. Saya terinspirasi dengan itu. Betapa orang dunia itu juga menginginkan mengajar kita selalu bersukacita, bergembira. Dan saya ingat begini, kitab Mazmur 37 atau ayat berapa saya lupa. Bergembiralah karena Tuhan, ayat itu berkata, maka Dia akan memberikan semua yang kamu inginkan. Oke, ini luar biasa. Jadi kalau kita bersungut-sungut seperti bangsa Israel 40 hari jadi 40 tahun. Ada penundaan-penundaan ya. Makin lama kita di masa-masa sulit ini, makin lama kita di padang gurun. Ya. Siapa mau? Mau kan? Ada satu hal yang tadi sempat tertunda penjelasannya tentang mahkota kehidupan bagi orang yang setia. Orang yang tidak bersungut-sungut, orang yang tahan dalam pencobaan, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ya. Bicara mahkota itu bicara apa sih? Mahkota itu kan bicara soal kekuasaan, kebesaran, keagungan, kemuliaan. Dan biasa dipakai oleh seorang raja. Begitu. Raja atau permaisuri pakai mahkota. Artinya gini, kalau bilang mahkota kehidupan mungkin banyak orang Kristen bilang, wah itu kalau nanti kalau aku mati, aku masuk surga dapat mahkota kehidupan, mahkota yang dijanjikan Tuhan. Tapi enggak, Walden, kita masih belum mati, kita di dunia ini kita sudah mendapatkan mahkota yang Tuhan janjikan untuk kita. Apakah ini bicara tentang hidup yang punya otoritas atas keadaan dan situasi di sekitar? Artinya gini, orang yang bertahan dalam pencobaan tidak bersungut-sungut tetapi banyak bersyukur.
dia akan mendapatkan kebesaran dari Tuhan. Amin. Mendapatkan kemuliaan dari Tuhan. Mendapatkan keagungan dari Kemenangan Tuhan. ya. Kemenangan dari Tuhan. Itu mahkota bicara soal itu. Jadi kalau kita lihat orang yang sudah selesai tahan uji, selesai menyelesaikan masa-masa sulit itu, wah dia mendapatkan berkat yang besar, mendapatkan kehormatan. Mahkota kan bicara kehormatan. Betul, betul. Nah itu dia. Jadi dan itu tidak ada urusannya sama kita sekolah tinggi atau enggak, kita ini orang kaya atau enggak. Mungkin ada orang-orang sederhana berkata, oh saya enggak mungkin dapat kehormatan, wong saya orang miskin, saya enggak sekolah tinggi. Iya, saya kekurangan. Ya, tapi Tuhan menjanjikan bukan dengan berdasarkan itu. Pokoknya kamu tahan uji aja. Di masa sulit kamu bersyukur aja. Karena Tuhan itu tetap baik untuk kita. Dia punya maksud yang baik. Ya, kita enggak bersungut. Selesai itu Tuhan akan angkat kita. Oke, saya menyisakan satu pertanyaan di segmen terakhir. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tidak bersungut-sungut, pribadi yang selalu dapat bersyukur di hadapan Tuhan? Itu saya akan simpan di segmen terakhir karena itu poin dari perbincangan kita hari ini. Ya Pak James, kita tahan dulu dan pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Santai Solusi Rohani kembali sesaat lagi. Bakwan Trunojoyo SBO kini makin dekat dengan Anda semua. Malas keluar rumah? Langsung aja klik. Karena bakwan Trunojoyo SBO bisa Anda nikmati dimanapun. Tinggal order di GoFood dan kelezatan bakwan legendaris Trunojoyo ini bisa manjakan lidah Anda semua. Tunggu apa lagi? Yuk order! Iya, pemirsa SBO TV, kita sampai di segmen terakhir untuk Bincang Santai Solusi Rohani hari ini dengan topik bagaimana menjadi pribadi yang kuat di masa sukar. Pak James, gimana supaya saya menjadi Walden yang tidak bersungut-sungut, tapi Walden yang bersyukur apapun keadaannya? Walden tadi saya sudah berkata, kenalilah Tuhan dengan benar. Kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, makanya saya kan bilang di awal pembicaraan kita segmen 1, saya mengajar jemaat di masa-masa tenang, di masa-masa lancar, kamu cari Tuhan, susun kekuatan dalam Tuhan. Lah itu penting, mengenal hatinya gitu loh, mencari Tuhan, mengejar Tuhan. Kita kenal Dia, tidak ada yang tidak baik di hatinya. Dan kita tahu dari firman-Nya bahwa semua itu akan mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kalau kita tahu ada kebaikan, masa sulit ini ada kebaikan. Mendidik kita, apapun ada kebaikannya. Kita nggak bisa bersungut, bahkan kita bisa bersyukur. Nah itu. Ya. Jadi ada tips nggak Pak James? Ketika kita melihat semuanya berantakan, semuanya kacau balau atau ya omset nggak naik-naik dan sebagainya. Ada tips enggak supaya kita dapat menanggapinya dengan senyuman, dengan sukacita begitu? Tipsnya satu aja, ya tipsnya satu aja. Kita selalu ucapkan dengan kata-kata kita bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Sehingga ketika telinga kita dengar bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, nggak ada Tuhan bukan Tuhan yang jahat, maka hati kita akan percaya. Amin. Ya. Karena iman kan dari pendengaran. Betul. Nah, kita ucapkan terus. Nggak usah tunggu YouTube, nggak usah tunggu minggu gereja. Gitu. Ucapkan terus itu. Tuhan itu Bapa yang baik. Iya. Tuhan itu Bapa yang baik. Itu tips dari saya. Maka kemudian sehingga hati kita percaya dan sinkron. Berubah suasana hati kita. Ya. Dari yang mau bersungut menjadi bersyukur dan berkat itu. Tuhan dicurahkan dalam Itu hidup. dia. Ada semacam kesimpulan sebelum kita tutup dengan doa. Saya ceritakan sedikit. Kemarin beberapa hari yang lalu saya dengar ada seorang di video WA, ada seorang dokter berkata gini, saya itu banyak pasien saya yang tekanan darah tinggi. Lalu biasanya saya kasih obat. Tapi ternyata setelah minum obat dosisnya itu tambah lama, beberapa tahun tambah lagi dosisnya. Tapi sekarang saya mengajarkan kepada pasien saya,
kamu mau turun tekanan darahmu normal, setiap hari tersenyum 20 detik selama 20 kali. Setiap hari. Setiap hari 20 detik Senyum. 1 kali. Nanti jam berapa lagi 20 detik selama 20 kali. Itu sudah saya observasi, sudah saya survei. Ternyata pasien-pasien saya 2 minggu kemudian datang semuanya normal. Wow. Nah, ternyata itu semua cocok dengan Alkitab. Amin. Gitu. Oke. Orang yang bergembira, orang yang bersuka cita, bersyukur, dia selalu sehat, diberkati Tuhan. Oke. Ya, kesimpulan saya, mari di masa seperti ini jangan isi hidupmu dengan persungutan, karena itu tidak pernah akan menolong kita, bahkan akan merugikan kita. Tetapi banyaklah bersyukur, karena Dia Bapa yang baik. Dia tetap mengasihi kita di masa apapun. Mari kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah merencanakan yang jahat untuk anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, kami sudah melewati 1 tahun dengan masa-masa yang penuh dengan goncangan. Aku bersyukur karena di masa 1 tahun ini kami tetap hidup dipelihara oleh Tuhan. Kami tidak sampai kelaparan, kami tidak sampai kehilangan rumah tinggal atau apapun. Mungkin kami sempat kehilangan pekerjaan, tetapi tetap di masa-masa yang kehilangan pekerjaan itu, Tuhan memelihara hidup kami sempurna. Terima kasih Tuhan, ke depan ini kami belum tahu. Kami masih penuh dengan tanda tanya, tapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan itu Bapa yang baik, memegang kami dan mengatakan kepada kami semua, jangan takut. Maka itulah yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu dicurahkan untuk semua pemirsa, terutama mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan harta benda mereka. Tuhan, Engkau menjadi Bapa yang baik dan Engkau menunjukkan kebaikan-kebaikan di ujung dari segala macam itu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Untuk mendapatkan hidup yang bersukacita penuh dengan ucapan syukur juga kita tidak meninggalkan ibadah. Imamat Rajani, kegiatan ibadah rayanya masih seperti jadwal yang sebelumnya, Pak? Bulan depan akan menjadi 2 kali, jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Yang bisa mengikuti lewat online masih ada? Online live streaming masih ada. Ada alamatnya Pak, mungkin bisa? Imamat Rajani Media, YouTube channel Imamat Rajani Media. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak James. Saya memilih bersyukur daripada bersungut. Amin. Dan saya percaya kita menjadi pribadi yang kuat. Amin. Sukses untuk Bapak ya. Tuhan memberkati. Ya, demikian pemirsa kebersamaan kita hari ini. Ketika kita bersyukur, kita mengakui kemahakuasaan Tuhan. Dan orang yang bersyukur, hidupnya pasti selalu di dalam berkat Tuhan. Sepanjang umur hidupnya. Saya Walden pamit, kita jumpain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.